Gus Miftah lagi guys ya. Udah ada 3 ya jejak digital tentang dia. Dimana yang pertama itu dia sedang mungkin bercanda ya bahasanya dia, tapi gue melihatnya ini tidak bercanda sama sekali. Ini sangat menyayat hati. Itu ada seorang sinden, nenek ibu-ibu ya udah agak tua. Itu dia kata-katain, dan itu kalau kalian lihat videonya luar biasa ya. Dan yang kedua adalah istrinya ditoyor-toyor ya, ditoyor-toyor kayak gini nih, katanya sih pelan ya, terus diedit lah jadi cepat gitu kan, jadi seakan-akan disiksa lah gitu ya. Ya apapun itu ya, itu tidak baik juga. Dan yang ketiga itu adalah dimana dia sedang menghina penjual es ya. Nah, kita coba review guys ya videonya. Yang pertama kita lihat yang sinden dulu ya guys ya. Aku bersyukur Budayati elek. Mila jadi sinden. Layu jadi londe. Astagfirullahaladzim. Lu pikiran kayak gitu ngapain anjing? Ngapain? Enggak, ini enggak bener ini. Dadi suarane Katanya luar biasa. untung Enggak bener ini. Pripun? sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan podo. Ini bercanda apa gimana sih? Ya kan ndelung sumi. Ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Dek Warsena, Dalam Bude. niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Wah gila, itu Nah, saat ini ini mah bukan merendahin lagi ya. Ini udah ke arah mesum-mesum gitu. Lah sebabnya apa? Nah, kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired nih susune. Allahu Akbar. Anjing, gila. Ini kiai masa kayak gitu ya? Gua nggak nyangka sih. Bahkan untuk apa namanya, untuk bercandaan pun nggak masuk sama sekali sih menurut gue ya. Luar biasa sih. Dan yang kedua kita lihat dia sedang menoyor istrinya ya, katanya sih lagi nonton konser. Wah, kenceng itu. Ya apapun itu ya, yang namanya bercanda dengan istri. Ya kadang gue juga bercanda ya, tapi depan umum sih kayaknya ini agak berlebihan sih ya. Karena ditoyor-toyor terus begitu ya gitu. Mungkin gemes sama istrinya, tapi gue melihat ini agak berlebihan juga sih memang. Nggak jadi contoh yang baik. Dan ini ada versi lengkapnya, katanya versi lengkapnya yang video yang kemarin viral itu guys. Versi lengkapnya di mana si Gus Miftah itu ngata-ngatain itu. Jadi katanya tonton the video panjangnya. Nah kita lihat di video panjangnya apakah kita jadi respect sama Gus Miftah atau gimana. Karena kan terkadang suka dipotong-potong ya, namanya video dipotong-potong viral, dan itulah yang menjadi jeleknya seseorang gitu. Nah itu juga belum tentu nih guys ternyata ya. Kita lihat, tonton video panjangnya. Sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu oke ra? Masih. Ya kono di Anjir. Ini siapa sih yang ketawa, kayaknya seneng banget ketawanya. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Kira-kira umpama dina niku Saya sedang sejuk. berat. Soalnya tukang es dikabulkan tidak. Kira-kira diijaban apa mboten? Tetap saja dikabulkan dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Esnya tidak kuat tapi badannya sehat. Pas pulang-pulang istrinya hamil. Itu juga nikmat. Enggak, tapi Kok ditinggal bakul es kok? tinggal istrinya hamil tuh maksudnya gimana nih? Tiba-tiba istrinya hamil tuh, wah, ambigu banget ini guys. Loh, bakul es loh. Ambigu banget ini, waduh, parah juga ya. Dari 3 video ini, memang yang paling viral itu justru yang ini ya, yang terakhir ya, yang katanya menghina tukang dagang itu ya. Karena
itu beneran menyayat hati sih. Mungkin kalau yang dalang-dalang itu bisa aja settingan, karena kan anggaplah Gus Miftah itu sedang menjadi dalang gitu kan, siapa tahu kan bercandaannya emang begitu. Jadi kayak masih ditoleransi. Yang masalah istrinya ditoyor-toyor dan itu pun ya mungkin bercandaan aja ya, dan itu bukan kekerasan nonjok atau apa ya, itu pun masih bisa termaafkan. Tapi yang terakhir ini memang menyayat hati banget ya guys, bahkan gue pun bahasa gak enak hati gitu. Bayangin ada orang yang lagi jualan, sedang berjuang, malah dihina-hina dan diledek, bahkan direndahkan ya. Bahkan itu bercandaannya nggak lucu banget sih, ada kata-kata hamil dan lain sebagainya. Tukang es kalau doa jualan didengerin nggak sama Allah kan, tetapi dengerin dalam bentuk apa, dalam bentuk sehat, dan pulang tiba-tiba istri hamil gitu kan. Nah itu tuh ambigu juga tuh, dia lagi kerja tiba-tiba istrinya hamil tuh gimana coba, maksudnya lu mau bilang istrinya dihamilin sama orang gitu, nggak lucu sih ya. Luar biasa ya itu, kita bisa ambil contoh dari sini bahwa kita sebagai manusia itu seharusnya lebih banyak merendah aja sih ya, walaupun kita sudah tinggi ya. Mungkin Gus Miftah itu udah ngerasa tinggi karena posisinya sekarang menjadi staf khusus kepresidenan tentang keberagaman agama ya. Jadi staf khusus keragaman agama, mungkin lebih tepatnya mungkin ada Islam, Kristen, Buddha dan lain-lain. Dia menjadi staf khusus ya. Kalau menurut gue sih yang lebih baik menjadi staf khusus keberagaman agama adalah Habib Jafar ya. Itu lebih tepat banget malah ya, karena dia ya seperti ya kalian lihat ya, pembawaannya lucu dan bercandanya emang lucu ya. Nggak bercanda menghina atau gimana ya, bahkan itu pun fine-fine aja, bahkan kita malah happy gitu ya. Menurut gua mungkin gantinya sekarang mending Habib Jafar aja, Pak Presiden Pak Prabowo. Mungkin buat kalian yang nonton video ini tolong di tag juga ya admin Gerindra supaya ada ide gitu, di mana Habib Jafar aja lah yang jadi staf khusus keberagaman agama. Bener nggak? Bener banget, kalau kata gue itu lebih tepat karena emang dia kayaknya di bidangnya di situ gitu ya, dan dia emang selama ini juga kan di login apa di mana juga lebih ke situ arahnya kan, jadi lebih tepat menurut gue. Bahkan sering juga podcast dengan beberapa agama, ada Kristen, ada juga Buddha dan dan lainnya, bahkan ateis pun ya, si Coki Pardede pun ada di situ gitu. Paling gitu aja guys. Jadi pelajaran kali ini kita dimana kita tidak boleh sombong sama sekali ya. Kalau misalnya kita melihat ada Agus Salim pun itu karena kesombongannya dia sebagai atasan yang baru setahap setingkat aja, punya anak buah aja semena-mena ya, apalagi dia ada di atas. Nah bahkan di levelan itu pun orang kalau udah sombong seperti itu guys ya. Bisa kalian bayangkan kalau misalkan kita berkata seenaknya, bahkan menindas orang, apakah ada orang yang tidak sakit hati ke kita? Pastinya sakit hati, dan gue yakin banget itu si Agus tuh bener-bener semena-mena parah ya. Gak mungkin ada orang yang misalnya ditegur baik-baik sampai segitunya sakit hati sampai mau beresiko sampai di penjara ya. Ini kayaknya dia orang yang di penjara ini malah puas banget, malah seneng gitu, saking dendamnya sama si Agus ini ya. Mungkin pelajarannya adalah kita tidak boleh sombong aja ya. Ya kebetulan memang Agus ya ini lagi banyak bermasalah. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, dan bahkan pun Gus Miftah aja ya bukan orang yang benar-benar banget sama-sama manusia, kita pun bukan orang yang luput dari kesalahan ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika kalian punya statement lain bisa kalian komentar di bawah, atau mungkin kalian berbeda pandangan dengan gue, nggak apa-apa, kalian bisa komentar juga. Silahkan berdiskusilah di bawah ya. Yang jelas, yang poin yang paling penting adalah menurut gue Habib Jafar jadi gantinya Gus Miftah ya, staf
staf kepresidenan tentang keberagaman agama. Oke, gitu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Pokoknya ikutin terus gue ya. Pokoknya gue akan kasih berita-berita yang menarik dan gimana pandangan gue. Thank you guys.